Atomic Habits oleh James Clear. Bab 1. Kebiasaan kecil dapat memiliki dampak yang sangat kuat dalam hidup Anda. Untuk memulai, saya ingin Anda membayangkan sebuah pesawat bersiap untuk lepas landas dari Los Angeles. Tujuan pesawat adalah New York City. Pilot memasukkan semua informasi yang benar ke komputer pesawat, dan pesawat lepas landas menuju ke arah yang benar. Tapi sekarang bayangkan, tidak lama setelah lepas landas, pilot secara tidak sengaja mengubah jalur penerbangan sedikit. Dia hanya mengubahnya sebesar 3,5 derajat, yang hampir tidak berarti apa-apa, hanya beberapa kaki. Hidung pesawat sedikit bergeser ke satu sisi, dan tidak ada seorang pun, bukan pilot, bukan penumpang, yang memperhatikan apapun. Namun selama perjalanan melintasi Amerika Serikat, dampak dari perubahan kecil ini akan cukup besar. Di akhir perjalanan mereka, penumpang yang kebingungan, dan bahkan pilot yang lebih bingung lagi, akan mendapati diri mereka mendarat di Washington DC, bukan di New York City. Jadi, mengapa saya memberitahu Anda ini? Itu karena, seperti pilot yang bingung, kita tidak melihat perubahan kecil dalam hidup kita. Perubahan kecil meninggalkan dampak langsung yang dapat diabaikan. Jika Anda tidak bugar hari ini, dan melakukan jogging selama 20 menit, Anda akan tetap bugar besok. Jika Anda makan pizza ukuran keluarga untuk makan malam, itu tidak akan membuat Anda kelebihan berat badan dalam semalam. Tetapi jika kita mengulangi perilaku kecil ini hari demi hari, pilihan kita akan berubah menjadi hasil yang besar. Makan pizza setiap hari, dan berat badan Anda kemungkinan besar akan bertambah setelah 1 tahun. Jogging selama 20 menit setiap hari, dan Anda akhirnya akan menjadi lebih ramping dan bugar, meskipun Anda tidak akan melihat perubahan yang terjadi. Anda mungkin telah menemukan wawasan utama di sini, kebiasaan kecil dapat memiliki dampak yang sangat kuat pada hidup Anda, dan Anda tidak perlu melihat dampak ini terjadi secara real-time. Anda hanya akan melihat hasil dari kebiasaan Anda setelah beberapa saat. Sekarang, kami tahu bahwa tidak melihat dampak dari upaya Anda dapat membuat putus asa. Jika ini terjadi pada Anda, jika Anda merasa putus asa karena kurangnya perubahan positif segera, maka penting untuk mencoba fokus pada lintasan Anda saat ini daripada hasil Anda saat ini. Katakanlah Anda memiliki sedikit uang di bank, tapi Anda menyimpan sesuatu setiap bulan. Hasil Anda saat ini mungkin tidak terlalu bagus, sarang telur Anda masih cukup kecil. Tetapi Anda dapat yakin bahwa lintasan Anda benar. Teruslah ke arah ini dan, dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, Anda akan melihat peningkatan besar. Ketika kurangnya kemajuan yang dirasakan membuat Anda kecewa, ingatlah bahwa Anda melakukan hal yang benar dan bahwa Anda bergerak ke arah yang benar. Bab 2. Kebiasaan adalah perilaku otomatis yang kita pelajari dari pengalaman. Saat Anda masuk ke ruangan gelap, Anda tidak memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anda secara naluriah meraih saklar lampu. Mencapai saklar lampu adalah kebiasaan. Itu adalah perilaku yang telah Anda ulangi berkali-kali sehingga sekarang terjadi secara otomatis. Kebiasaan seperti ini mendominasi kehidupan kita, mulai dari menyikat gigi hingga mengemudikan mobil. Mereka sangat kuat, tapi bagaimana mereka terbentuk? Pada abad ke-19, seorang psikolog bernama Edward Thorndike mencoba menjawab pertanyaan ini. Pertama, dia menempatkan beberapa kucing di dalam kotak hitam. Kemudian, dia menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk melarikan diri. Pertama-tama, setiap kucing berperilaku persis seperti yang Anda harapkan ketika ditempatkan di dalam kotak. Itu mati-matian mencari cara untuk melarikan diri. Itu mengendus dan mengais di sudut-sudutnya, itu mencakar dinding. Akhirnya, kucing akan menemukan tuas yang, ketika ditekan, akan membuka pintu, memungkinkannya untuk melarikan diri. Thorndike kemudian mengambil kucing-kucing yang berhasil melarikan diri dan mengulangi eksperimennya. Dia menempatkan mereka kembali ke dalam kotak. Dan apa yang dia temukan? Setelah dimasukkan ke dalam kotak beberapa kali, setiap kucing mempelajari triknya. Alih-alih berebut selama 1 menit atau lebih, kucing-kucing itu langsung menuju tuas. Setelah 20 atau 30 kali mencoba, rata-rata kucing dapat melarikan diri hanya dalam 6 detik. Dengan kata lain,
Proses keluar dari kotak sudah menjadi kebiasaan bagi kucing. Dengan eksperimennya, Thorndike telah menemukan sesuatu yang penting, perilaku yang memberikan konsekuensi yang memuaskan. Dalam hal ini, mendapatkan kebebasan, cenderung diulang sampai menjadi otomatis. Kami telah belajar lebih banyak tentang kebiasaan dalam beberapa dekade setelah eksperimen Thorndike. Kita sekarang tahu bahwa kebiasaan terdiri dari 4 elemen berbeda. Pertama, ada isyarat, atau pemicu untuk bertindak. Berjalan ke ruangan gelap memberi isyarat kepada Anda untuk melakukan tindakan yang memungkinkan Anda untuk melihat. Kemudian muncul keinginan untuk perubahan keadaan. Dalam hal ini, dari kegelapan ke terang. Kemudian muncul respons, atau tindakan, menjentikkan sakelar lampu. Langkah terakhir dalam proses, dan tujuan akhir dari setiap kebiasaan, adalah hadiahnya. Dalam hal ini, perasaan lega dan nyaman yang ringan timbul karena dapat melihat sekeliling Anda. Setiap kebiasaan mengikuti proses yang sama. Apakah Anda minum kopi setiap pagi? Bangun adalah isyarat Anda, memicu keinginan untuk merasa waspada. Tanggapan Anda adalah menyeret diri Anda keluar dari tempat tidur dan membuat secangkir kopi. Hadiah Anda adalah merasa terjaga dan siap menghadapi dunia. Oke, sekarang setelah Anda memiliki gambaran tentang bagaimana kebiasaan bekerja, mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengembangkan kebiasaan baik yang dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Bab 3. Membangun kebiasaan baru membutuhkan isyarat yang sulit dilewatkan dan rencana tindakan. Jadi, kami baru saja menemukan bagaimana kebiasaan terbentuk. Mari kita rekap secara singkat. Kebiasaan terdiri dari 4 hal: isyarat, pemicu yang membuat Anda bertindak, sebuah keinginan yang ingin Anda capai, sebuah respon, tindakan dari kebiasaan itu sendiri, dan hadiah, perasaan positif yang Anda dapatkan dari menyelesaikan kebiasaan tersebut. Setelah Anda mengetahui cara kerjanya, Anda dapat mulai meretas proses pembentukan kebiasaan untuk mempertahankan kebiasaan yang baik dan produktif. Katakanlah Anda putus asa untuk belajar gitar. Anda memiliki instrumen Anda telah mempelajari dasar-dasarnya, tetapi Anda berjuang untuk mengikuti latihan. Setiap pagi, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda akan bermain nanti. Tetapi akhir hari akan segera tiba, dan Anda belum mengambil gitar Anda sekalipun. Tetapi sekarang setelah Anda mengetahui rahasia untuk membangun kebiasaan, Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda. Dalam hal ini, Anda ingin membuat isyarat untuk mengambil gitar Anda tidak mungkin terlewatkan. Alih-alih menyimpan instrumen Anda di lemari atau di sudut kamar cadangan Anda, tinggalkan tepat di tengah ruang tamu Anda, dalam tampilan penuh. Buat isyarat Anda terlihat dan tidak dapat dilewatkan. Ini akan memudahkan untuk mengubah keinginan Anda untuk berlatih menjadi kebiasaan. Mengubah lingkungan Anda untuk menempatkan isyarat Anda di depan dan di tengah akan membantu. Tetapi jika Anda ingin lebih menyempurnakan pemicu Anda dapat menggunakan apa yang dikenal sebagai niat implementasi. Jadi apa ini? Dalam hal menetapkan kebiasaan baik, kebanyakan dari kita cenderung terlalu samar tentang niat kita. Kita berkata, saya akan makan lebih baik, atau saya akan belajar gitar. Dan kami hanya berharap bahwa kami akan menindaklanjutinya. Niat implementasi dapat membantu kita bergerak melampaui niat yang tidak jelas. Niat implementasi memperkenalkan rencana aksi yang jelas. Mereka membantu Anda menentukan kapan dan di mana Anda akan melaksanakan kebiasaan yang ingin Anda kembangkan. Oke, mari kita kembali ke contoh gitar kita. Alih-alih mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda akan berlatih gitar minggu ini, katakan pada diri sendiri, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, ketika alarm berbunyi, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil gitar dan berlatih. Selama 1 jam, dan jangan lupa untuk meninggalkan gitar Anda di tengah ruangan. Dengan menciptakan niat implementasi, Anda akan memberi diri Anda rencana yang jelas dan petunjuk yang jelas. Dan mungkin akan mengejutkan Anda betapa mudahnya membangun kebiasaan positif. Mari kita berhenti sejenak dalam penjelajahan kita di sini. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, ini semua terdengar cukup masuk akal. Tetapi apakah itu benar-benar berfungsi? Bisakah saya benar-benar mengubah lingkungan saya dan membuatnya mudah untuk membentuk kebiasaan positif?
Kedengarannya bagus di atas kertas, bukan? Tapi dalam prakteknya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat karya Anne Torendike, seorang dokter yang berbasis di Boston, dan jika Anda bertanya-tanya, dia tidak memiliki hubungan keluarga dengan pecinta kucing, Edward Torendike. Dr. Anne Torendike menghadapi masalah yang dihadapi sebagian besar profesional kesehatan. Dia ingin membantu pasiennya memperbaiki pola makan dan kebiasaan ngemil mereka. Tapi dia juga tahu bahwa membuat keputusan sadar untuk makan lebih sehat bisa jadi sulit. Dibutuhkan banyak kemauan dan disiplin. Dan tidak semua dari kita memiliki persediaan kemauan dan disiplin yang tak ada habisnya. Jadi, Anne Torendike dan rekan-rekannya merancang sebuah tes. Sebagai bagian dari eksperimen, dia mengatur ulang kantin rumah sakit. Soda di lemari es di sebelah kasir diganti dengan air kemasan, dan keranjang berisi air kemasan ditempatkan di sekitar kafetaria. Dr. Torendike dan tim kemudian menyaksikan untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan menurut Anda apa yang terjadi? Nah, selama 3 bulan, penjualan soda turun 11%, dan penjualan air melonjak lebih dari 25%. Hanya dengan menciptakan lebih banyak isyarat bagi orang untuk minum air, Dr. Torendike dan timnya dapat membuat orang membuat pilihan yang lebih sehat. Dengan kata lain, mereka mampu membantu orang membangun kebiasaan yang lebih baik, tanpa memaksa mereka untuk membuat keputusan sadar untuk melakukannya. Bukti nyata bahwa mengubah lingkungan Anda dapat membantu Anda mengadopsi kebiasaan yang lebih baik.